Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kita ketemu lagi dalam, pertemuan kedua untuk, topik yang ketiga ya, jadi perancangan menara absorpsi. Kemarin sudah, saya beri slide terkait, tentang pengenalan untuk menara absorpsi. Nah sekarang kita masuk ke algoritma perancangan, menara absorpsi atau yang sering kita sebut dengan absorber. Jadi yang pertama adalah menetapkan kondisi operasi dan desain variabel yang lain. Apa saja kondisi operasinya itu meliputi suhu dan tekanan operasi. Kemudian selain itu juga ada derajat pemisahan. Jadi berapa persen kita ingin memisahkannya. Kemudian konsentrasi yang kita inginkan dalam hasilnya nanti. Ini dalam kasus ini konsentrasi akrolein dalam asam akrilat. Ya, jadi ini, contoh kasus sebetulnya. Tapi step by step penyelesaian algoritma perancangan absorber adalah seperti ini. Jadi yang pertama menetapkan kondisi operasi dan desain variabel yang lain. Kondisi operasinya meliputi suhu dan tekanan operasi. Kemudian, desain variabel yang lain meliputi di situ ada, derajat pemisahan. Kemudian oke, derajat pemisahan. Kemudian di situ ada jenis dan ukuran bahan isiannya. Nah, karena ini menara absorpsi kita pilih misalnya adalah, tipe bahan isian, maka kita harus menentukan jenis dan, size bahan isiannya. Nah, untuk jenis dan size nanti saya akan, nanti bisa dibaca di buku Carlson ya, apa saja jenis-jenisnya kemarin juga sudah dijelaskan beberapa, kemudian bagaimana cara memilih jenis-jenisnya juga seperti itu. Di sini dipilih untuk, kasusnya dia ini digunakan interlock saddle keramik diameter 2 inci. Didasarkan pada pertimbangan efektivitas tinggi dan umum digunakan. Jadi biasanya jenis, packing yang kita pilih adalah packing yang umum digunakan untuk berbagai jenis, eee, operasi absorpsi. Kemudian di sini mereka menggunakan, keramik karena bahannya bersifat korosif. Jadi pemilihan jenis packing juga tergantung pada bahan yang akan kita proses ya. Kalau bahannya korosif jangan pakai yang, stainless steel atau carbon steel, tapi pakailah yang bahan-bahan seperti keramik. Kemudian jenis material yang digunakan pada shell and tutupnya ya, ataupun bottom-nya. Di sini dia menggunakan alloy nikel, kromium, iron Sb168 karena adanya asam yang korosif. Jadi pemilihan jenis material untuk shell maupun tutup dan bottom-nya juga berdasarkan pada bahan yang akan masuk ke dalam menara absorber kita. Oke, jadi inilah beberapa parameter yang mesti kalian tentukan dalam perancangan menara absorpsi, yaitu tadi menetapkan kondisi operasi dan desain variabel yang lain. Kemudian yang kedua, setelah kalian menentukan semua itu, yang kedua adalah menghitung diameter optimal menara berdasarkan laju aliran massa yang terlibat. Ini juga sama ketika kita merancang menara destilasi. Jadi kita menghitung liquid, gas factor-nya dihitung dengan persamaan seperti ini. Kemudian menghitung persen plotting-nya juga dengan persamaan seperti ini, semuanya ada di Carlson and Richardson. Kemudian menghitung laju aliran gasnya, ini persamaannya V-way sama dengan, nanti kita lihat, itu juga di Carlson. Kemudian menghitung luas kolom dan diameter menaranya. Nah, ini juga ada di Carlson. Kemudian setelah menghitung diameter menara, kita menghitung tinggi packing dengan bantuan biasanya adalah program komputer. Algoritmanya seperti apa? Di sini ada yang pertama memasukkan data. Data apa saja yang diperlukan, diameter menara, kemudian komposisi cairan gas pada dasar menara. Ini diperoleh dari hasil perhitungan pada operasi pemisahan bertingkat. Jadi untuk PAP2 kita tidak akan menghitung itu, tapi nanti kalian mendapatkan materi itu di operasi pemisahan bertingkat.
Kemudian suhu gas yang masuk, berapa, nanti dimasukkan ke dalam algoritma perhitungan di program komputer, kemudian suhu air pendingin yang masuk, suhu air keluar, kemudian properties zatnya dan bahan isian meliputi tadi propertiesnya misalnya densitas, viskositas gitu ya, temperatur, apalagi kekentalan atau viskositas, kemudian bahan isian jenisnya apa, faktor bentuknya, size-nya, dan lain sebagainya. Itu data-data yang mesti dimasukkan ketika kalian menghitung tinggi packing dengan bantuan program komputer. Kemudian di situ yang kedua, langkah kedua dalam algoritma program yaitu menyelesaikan persamaan neraca massa dan panas secara simultan pada setiap ruas tinggi bahan isian dengan metode Newton-Raphson order 4. Ini persamaannya seperti ini. Oke. Ini juga akan ada ya persamaannya di operasi pemisahan bertingkat, semestinya seperti itu. Ya, persamaan neraca massa, fase gas, karena ada gas yang masuk kolom absorpsi, kemudian ada neraca massa fase cair, kemudian neraca panasnya juga meliputi neraca panas di fase gas dan neraca panas di fase cair. Oke, persamaan-persamaan ini harus dituliskan dalam program komputernya. Kemudian diketahui komposisi cairan dan gas, suhu cair dan gas menurut fungsi tinggi tumpukan. Kemudian program selesai bila komposisi yang diinginkan telah tercapai. Komposisi yang diinginkan telah tercapai itu maksudnya adalah persen pemisahan yang diinginkan ya. Dan tinggi pada saat tersebut ditetapkan sebagai tinggi bahan isian. Oke, diameter kolom sudah, kemudian tinggi bahan isian sudah kita hitung. Kemudian langkah 4 adalah menghitung desain mekanik menara absorber. Apa saja desain mekaniknya meliputi yang pertama adalah perhitungan tebal shell. Ini di Brunel and Young sama ketika kita menghitung tebal shell untuk reaktor ataupun untuk menara destilasi ya. Oke. Perhitungan tebal sel dihitung dengan persamaan, ini juga bisa seperti ini. Tinggi head-nya, oke, tebal sel dan tinggi head seperti ini yang kemarin. Kemudian setelah itu menghitung pressure drop menara dengan persamaan yang ada di buku Ludwig volume 2. Jadi pressure drop-nya seperti ini. Kemudian perhitungan diameter optimal pipa. Oke. Nah, kalau ada isolasi, kalau menara kita diisolasi karena dia isotermal misalnya, maka kita juga mesti menghitung tebal isolasinya. Dihitung dengan persamaan konduksi panas dengan menganggap shell dan isolasi sebagai bahan yang disusun paralel hingga diketahui tebal isolasinya. Kemudian langkah selanjutnya adalah perhitungan jumlah dan berat packing. Jumlah dan berat packing. Oke. Ini adalah langkah yang terakhir setelah kita tahu berapa tinggi packing, kita memasukkan packing-packing tersebut ke dalam kolom sesuai dengan tinggi. Kemudian kita bisa menghitung berapa jumlah packingnya dan juga berapa berat packingnya untuk memenuhi kualifikasi sesuai dengan perhitungan di atas tadi. Jadi ini adalah algoritma singkat terkait dengan perancangan menara absorpsi atau yang kita sebut dengan absorber. Oke ya, nanti kita akan lanjut materi berikutnya.